matur nuwun. Bapak Ibu, jadi ada istilah yang tadi kita sebut dengan mulazamah. Apa itu mulazamah? Mulazamah adalah orang yang kita sering berjumpa dengannya sehingga kita tahu tentang kejujurannya, akhlaknya, keilmuannya, dan seterusnya. Karena kan kalau kita di Indonesia detik ini kan tidak ada yang namanya sertifikasi kiai kan, Pak. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena pada tidak mau disertifikasi. Dulu pernah diwacanakan, itu akhirnya jadi kacau, jadi rame, dianggap intervensi. Tapi di negara lain sebenarnya sudah. Ya, paling tidak ini namanya menjaga mutu. Menjaga mutu. Sehingga Bapak Ibu dari hal yang tadi kita sampaikan, kan kita itu kan di belantara yang tidak tahu. Dong-dongi si fulan pi ngalim tenan apa ora? Pinter ngomong apa ngalim? Kan beda Bapak Ibu. Beda. Pinter ngomong niku kan bahasa retorika, komunikasi publik, public speaking kan? Iya toh. Itu namanya public speaking. Sehingga kalau bicara public speaking, umpamane kion bisa jadi kiai. Wong memang pinter ngelawak, pinter ngomong. Nah, itu namanya public speaking. Siapa itu yang Teyo apa? Pak Teyo apa siapa itu? Yang satu siapa itu? Akri. Nah, itu juga bisa. Kenapa? Karena punya public speaking yang bagus. Nah, makanya kan kalau kita bicara tentang public speaking, ya kita bicara begitu. Nah, terus kemudian selain itu ada namanya mungsyid. Mungsyid itu penyanyi. Nah, penyanyi ini sholawatan kan dianggap ngalim. Namanya mungsyid ya. Kan nyanyiannya jenenge nasyid. Terus pengucapnya namanya mungsyid. Nah, gambaran kita itu kan mungsyid kuwi wong alim. Nggih mboten. Yo ketoke kan ngono, gambaran kita loh ya. Nah, sehingga kita itu kan susah ngidentifikasi karena belantaranya kita ndak cetok. Kita bicara tentang kita loh nggih. Nah, coba bayangkan jenengan bertanya tentang ilmu bukan pada ahli ilmu. Apa yang terjadi? Nah, Nabi sudah memprediksi nanti di suatu zaman akan ada ilmu itu dicabut oleh Allah. Ilmu dicabut oleh Allah. Caranya adalah dengan mematikan para ulama. Kalau para ulama sudah mati, maka kemudian ilmunya dicabut bersertaan dengan ulama tadi. Tinggallah generasi-generasi yang bodoh. Nah, generasi yang bodoh ini yang kemudian berfatwa, dia sesat dan dia menyesatkan. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Karena enak ngomong ngeten kan enak, karena itu kritik pada kita sendiri. Tapi kan sepahit apapun kan kita harus mengatakan apa yang harus kita katakan. Nah, karena identifikasi seperti ini susah, maka mulazamah menjadi very penting. Sangat-sangat penting. Supaya kita bisa tahu. Supaya kita tahu. Karena apa? Begitu biasnya. Begitu biasnya. Lawang ngeten Bapak Ibu, kalau kita ngaji kitab ini yang kita ngaji kan kitab namanya kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis. Hadis itu kan ada kelasnya Bapak Ibu. Ada kelas namanya sahih. Sahih itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kemudian di bawah sahih itu ada level namanya hasan. Hasan li nafsihi atau hasan li ghairihi. Li dzatihi dan li ghairihi. Kemudian di bawahnya ada dhaif. Ya, dhaif itu ada dhaif saja, ada dhaif jiddan. Di bawahnya lagi ada namanya maudhu. Maudhu itu namanya hadis palsu. Bayangkan Bapak Ibu, ini hadis yang nulis kiai ulama, ditulis di kitab, ternyata teridentifikasi ada yang palsu. Artinya betapa penting kita itu kan mengetahui iki tenan opo palsu. Kan begitu.
Makanya tadi kita sampaikan mulazamah. Nah, berkaitan dengan teknis mulazamah, kalau tadi disebutkan dengan adanya Zoom meeting dan sebagainya dan seterusnya, apakah itu sudah disebut sebagai mulazamah? Para ulama mengatakan belum. Jadi karena tidak ada pertemuan fisik secara langsung, belum dikatakan mulazamah. Bahwa itu transfer of knowledge, ya, transfer pengalaman, transfer pengetahuan, transfer of value bahkan bisa, ya, lewat Zoom meeting, 2 arah dan seterusnya. Masalahnya tidak satu majelis. Sementara Rasulullah itu mengagung-agungkan namanya majelis. Jadi Nabi itu begini, kata Nabi begini. Ini maksudnya supaya kita itu tahu tentang kondisinya seperti apa. Nabi mengatakan dalam satu hadis, kalau kalian lewat taman surga maka mampirlah. Wah, kan pada tanya, ya Rasul, apa itu taman surga? Dijawab, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Majelis zikir itu maksudnya majelis ilmu, majelis yang membahas halal haram maksudnya. Itu kata Nabi. Nah, jadi Nabi itu fokus ke majelisnya. Majelisnya. Di situ sebagai taman-taman surga. Nah, jadi Bapak Ibu, kan kita bicaranya mulazamahnya ini Bapak Ibu. Kita tidak bicara transfer knowledge-nya ya. Transfer of knowledge itu bisa. Transfer pengetahuan lewat media itu bisa. Sebagaimana WA bisa mengirim pesan kan? Kan bisa, ini mengirim pesan. Tetapi Bapak Ibu, jadi manusia itu kan agak dianggap unik ya, atau rumit, menungso ke rumit. Kula jenengan iso paham ki kira-kira why, kenapa kita paham? Kok kula jenengan paham? Napa kok umpamane diterangke kok iso paham ki syaraté paham apa? Ah, kan ora ono Bapak Ibu. Syaraté paham ki apa? Uteke moncel bisa iya, tapi bisa tidak. Dalam bahasa agama, faham itu namanya futuh. Nah, futuh itu ada prasyaratnya. Ada prasyaratnya. Sehingga Bapak Ibu, untuk prasyarat futuh itu kan ada doa majelis, ada berkah majelis, ada keikhlasan pencari dan penyampai ilmu. Itu syarat-syarat futuh. Nah, dalam konteks modern itu tidak dipertimbangkan. Bukan menjadi pertimbangan apa yang disebut dengan futuh, apa yang disebut dengan kefahaman. Jadi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa itu fahma itu? Kan sudah dapat ilmu kok bisa jaluk faham kan? Itu bahasa pesantrennya namanya futuh. Nah, futuh itu unik. Teori modern kira nyambung. Karena teori modern itu hanya bicara tentang ilmu. Ilmu saja adalah ilmu yang di konteks pengetahuan, bukan substansi dari pengetahuan. Jadi majelis ilmu itu tetap tidak ada duanya. Kata Nabi, Kanjeng Nabi niku enten majelis sing hiji bahas tentang dzikir, sing hiji bahas tentang ilmu. Ya, kalau saya disuruh milih ya milih ke majelis ilmu. Cuma ini diduga, diyakini semakin ke sana semakin tidak berlaku. Semakin tidak diminati. Semakin tidak diminati. Jadi ini kita hidup di belantara di mana ngidentifikasi sesuatu itu kan tidak mudah. Nah, itu pertanyaan pertama.